Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara talk show Ramadan yang tahun ini mengambil tema Kemenak Bantul Hebat. Baik, pada sore hari ini di samping saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Haji Mustafid Amna SAGMH. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Sewon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Puasa Alhamdulillah kali ini sehat nggih? Nggih, Mbak Latifah. Alhamdulillah. Baik, para sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pada tahun ini yaitu Kemenak Bantul Hebat. Seperti yang sudah kita tahu bahwa KUA Kapanewon Sewon itu merupakan KUA percontohan atau 6 KUA pertama yang menjadi piloting revitalisasi. Nah, pada sore hari ini saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak narasumber kita, ya, Pak Amna. Langsung saja mari kita dengarkan bagaimana Pak sebagai KUA revitalisasi, ya, bahkan 6 KUA yang pertama ditentukan sebagai KUA revitalisasi se-Indonesia, itu apa saja program atau apa saja unggulan yang ada di KUA Sewon? Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat religi yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mbak Latifah tadi, sebagaimana KUA Kapanewon Sewon dinyatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia menjadi salah satu dari 6 KUA se-Indonesia KUA revitalisasi. Secara singkat, KUA revitalisasi mulai tahun 2020, di mana KUA Sewon harus berperan lebih. KUA tidak hanya melaksanakan pernikahan saja, tetapi KUA harus berperan dalam layanan kemasyarakatan, sehingga apa yang menjadi ikon KUA adalah layanan keagamaan, di mana KUA Sewon terutama melayani semua permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat, terutama di wilayah Kapanewon Sewon. Nah, dalam rangka mengikuti program revitalisasi ini, KUA Sewon minimal ada 2 unggulan inovasi. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat, yang kedua adalah layak jempol Kang Mas, layanan wakaf jemput bola KUA Kapanewon Sewon, di mana yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat bagi para keluarga muda. Yang kedua adalah layanan wakaf, di mana KUA itu yang pertama layanan wakaf sebagaimana wakaf tanah dan sebagainya. Yang kedua adalah wakaf buku keagamaan dari calon pengantin, dan yang ketiga adalah wakaf uang digital. Demikian Mbak Latifah. Baik, terkait dengan ekonomi umat tadi sangat menarik sekali Pak. Saya kok tertariknya lebih ke ekonomi umat karena masih jarang untuk kantor urusan agama gitu. Itu kan hanya biasanya seputar pernikahan gitu ya. Kalau wakaf juga
adalah di samalah di tidak jauh dari bidang ini nih, keagamaan pernikahan gitu. Tetapi kalau di ekonomi umat sendiri ini Pak sangat menarik sekali. Terus sebetulnya bagaimana, maksudnya awal mula KUA itu punya program pemberdayaan ekonomi umat gitu. Ya. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Latifah, sahabat religi yang kami hormati, bahwa pemberdayaan ekonomi umat ini telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam bahwa di Indonesia ini ada 11 KUA pasca ditetapkannya revitalisasi, di mana 11 KUA ini harus menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi umat. Program apa itu? Yaitu program di mana akan adanya bantuan kepada para pengantin setelah melakukan pernikahan, ya maksimal 5 tahun pernikahan. Mereka yang mempunyai usaha kecil tetapi dia tidak mampu untuk mengembangkan itu karena dampak COVID atau lain sebagainya, sehingga mereka layak untuk dibantu. Dan ini ada tim seleksi yang dibentuk oleh Kementerian Agama melalui KUA Kapanewon Sewon untuk ditetapkan 10 keluarga penerima yang masing-masing 10 ini akan diberi bantuan berupa uang 10 juta untuk mengembangkan usahanya yang telah dilaksanakan namun tidak mampu karena berbagai hal, sehingga nanti diharapkan mereka akan mampu berkembang dengan dilakukan pembinaan kepada mereka selama 3 tahun oleh KUA dan juga oleh lembaga-lembaga yang lain yang berkompeten seperti LKKNO dan juga IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, sebagai para narasumber yang akan membina mereka, baik bagaimana cara mengembangkan bisnis mereka, bagaimana cara pengelolaan keuangan keluarga mereka, gitu Pak. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini ya, sahabat pendengar, sahabat dan religi semuanya. Tapi sayang kita harus break terlebih dahulu. Mari kita saksikan. Baik, para sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut lagi perbincangan kita yang sangat menarik tadi. Pak Amna, tadi panjenengan ngendiko bahwa untuk para 10 penerima manfaat itu mendapatkan pembiayaan, mendapatkan modal masing-masing 10 juta. Nah, kemudian ada pendampingan juga. Itu tahun ini sudah jalan berapa tahun Pak berarti pendampingan itu? Ya, terima kasih Mbak Latifah. Jadi pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh KUA Kapanewon Sewon, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan ini memasuki 1 tahun terakhir. Alhamdulillah pendampingan yang selama ini kita laksanakan baik oleh KUA Kapanewon Sewon, juga Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan juga oleh Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pusatnya adalah di Jawa Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dengan anggaran yang telah dikeluarkan, kami bersama telah
melaksanakan berbagai pembinaan, baik itu pengelolaan keuangan, pelaporan, dan juga bagaimana meningkatkan aset yang mereka miliki oleh para penerima tersebut. Dari 10 para penerima ini diantaranya adalah usaha angkringan, ada camilan, ada alat hadroh, ada batik, ada butik, ada juga JNT, dan juga ada juga sablon. Semuanya ini hampir bisa dikatakan 90% mereka sudah berhasil, dalam artian mereka sudah bisa mengembalikan modal itu, dan bahkan mereka sudah bisa menyerap keuntungan, sehingga mereka bisa minimal membiayai ekonominya sendiri, keluarganya sendiri masing-masing. Itu Mbak Latifah. Baik, terkait dengan pendampingan yang tahun ini sudah tahun terakhir nih Pak, para pendamping dari KUA khususnya itu apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk para ke-10 penerima manfaat tersebut? Iya, terima kasih. Jadi masing-masing penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi umat 10 orang ini masing-masing didampingi oleh satu penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun non PNS, sehingga mereka bisa mengontrol kegiatan kesehariannya. Bahkan mereka mengadakan pertemuan setiap bulan sekali, dan juga kunjungan ke tempat para penerima manfaat ini untuk melihat perkembangan usaha mereka, dan juga melihat pelaporan, karena mereka tiap hari para pendamping ini harus membuat laporan ke pusat bagaimana perkembangan dari para penerima manfaat ini. Dan juga di samping itu ada pendamping dari IZI Indonesia, Inisiatif Zakat Indonesia, yang mendampingi mereka terkait bagaimana manajemen keuangan, bagaimana mengembangkan usaha, dan bagaimana meningkatkan produktivitas dari para penerima manfaat itu, sehingga mereka betul-betul secara bertahap telah melaksanakan apa yang menjadi program dari Kementerian Agama. Itu Mbak. Kalau mohon maaf Pak, kalau pendampingan mungkin seperti membantu memasarkan, kan karena itu tadi ada yang batik, kemudian ada yang alat hadroh, apa ada juga pendampingan yang sudah dilakukan oleh KUA Pak? Iya, terkait dengan pemasaran? Terima kasih Mbak Latifah, sahabat religi yang berbahagia. Kami bersama para pendamping ini bagaimana berusaha juga memasarkan produk mereka. Alhamdulillah ada beberapa event yang telah kami ikuti bersama untuk memasarkan produk mereka. Di antaranya adalah kita mengikuti pameran di acara Jalan Sehat dalam rangka HUB Kemenak Kabupaten Bantul, dan juga kita mengikuti pameran yang diikuti dalam rangka hari lahir Nahdlatul Ulama di Stadion Mandala Krida. Dan juga yang terakhir, kita telah mengadakan talkshow, di mana di situ kita memamerkan semua produk, dan khususnya ada 2 produk yang saling berkaitan. Yang satu adalah produk batik, yang kedua adalah butik. 2 produk ini dikomparasikan sehingga kita mengadakan fashion show di tahun 2021 di Warung Omah Sawah, dan di situ kita melibatkan dari Pemda, dari Kementerian Agama, sehingga bagaimana produk itu betul-betul memasyarakat, khususnya di Kapanewon Sewon dan umumnya di Kabupaten Bantul. Bahkan
ada pemesanan dari luar. Baik, luar biasa sekali sahabat sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ternyata memang KUA itu tidak hanya terkait dengan pernikahan saja, tapi pasca pernikahan bahkan terkait dengan ekonomi juga dikelola. Ternyata KUA juga bisa mendampingi terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Yang terakhir Bapak mungkin ada sedikit kesimpulan, closing statement, monggo. Ya. Sahabat religi yang berbahagia, bisa kami simpulkan bahwa alhamdulillah kepercayaan Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Sewon untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat alhamdulillah berjalan dengan lancar, bisa dikatakan hampir 90% berhasil, dan bahkan dari para penerima ini sudah bisa merasakan keuntungan mereka bahkan 2-3 kali lipat. Ini bisa kami sampaikan dari pelaporan yang telah dibuat oleh mereka, dan tiap tahun kami juga harus membuat LPG sehingga progres yang kami terima itu insya Allah sangat valid, sehingga insya Allah ini menjadi bekal kami, kepercayaan diri kami untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Tentu ada kekurangan di sana sini karena ini adalah program yang pertama, kami perlu belajar lebih banyak lagi. Gitu Mbak Latek. Baik, terima kasih Bapak Mustafid Amna atas informasi yang diberikan. Banyak sekali ini tadi informasi-informasi yang sangat bermanfaat nih. Semoga Kapanewon Sewon ke depan semakin maju Pak. Amin, amin. Diparingi kelancaran Amin. semuanya. Baik, sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita pada sore hari ini kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Sewon. Semoga bermanfaat, kemudian kita diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.